Saya sedang di Taman Margasatwa Ragunan. Di sini ada patung Raden Saleh. Ada ceritanya nih soal patung Raden Saleh nih. Jadi Raden Saleh ini kenapa ada patungnya di sini? Karena beliau itu tinggal di daerah Cikini, memiliki lahan kira-kira 10 hektar. Dan di lahan itulah beliau memelihara binatang-binatang termasuk harimau, binatang-binatang yang biasanya ada di kawasan-kawasan hutan liar, itu beliau pelihara di situ. Kemudian di akhir masa hayatnya beliau hibahkan seluruh kawasan itu untuk dikelola oleh Yayasan Belanda, dan itulah sebabnya kemudian jadi kebun binatang di zaman Belanda. Dan di sesudah era kemerdekaan itu juga jadi kebun binatang Cikini. Lalu pada tahun 66 Gubernur Ali Sadikin membangun Taman Margasatwa Ragunan dan memindahkan binatang-binatang di sana. Kalau tidak salah ada lebih dari 110 binatang dipindah ke kawasan Ragunan ini. Lalu tanah yang dulunya dipakai oleh kebun binatang digunakan menjadi Taman Ismail Marzuki. Jadi itu sebabnya kenapa patung Raden Saleh ada di Taman Margasatwa Ragunan. Karena memang cikal bakal kebun binatang di Jakarta adalah kebun binatang pribadi, binatang-binatang koleksi dari Raden Saleh. Nah, saya mau cerita sedikit soal Raden Saleh ini. Raden Saleh ini seorang pribadi yang unik. Jadi dia lahir di tahun 1811 di Semarang. Ketika masih muda, dia dianggap sebagai seorang yang jenius. Jenius apa? Jenius melukis. Jadi Raden Saleh ini lukisan-lukisannya, sketsanya itu mirip dengan yang digambar. Jadi dia menggambar manusia, menggambar orang. Sampai waktu itu dikisahkan banyak sekali orang datang menganggapnya anak ajaib. Karena anak ini mampu melukis yang sangat mirip dengan aslinya. Nah, kejeniusan, keajaiban lah kalau masa itu disebutnya Raden Saleh ini, lalu sempat dikhawatirkan oleh Belanda. Karena pada masa itu banyak orang yang kemudian mendatangi Saleh untuk macam-macam lah, minta doa, minta semuanya, sehingga dianggap sebagai orang yang bisa berpengaruh. Ingat ya, pada masa itu era di mana kekuatan kolonialisme itu sedang represif-represifnya. Lalu oleh Belanda dia diberi beasiswa pergi ke Eropa. Ada beberapa versi lah soal ini, tapi salah satunya menceritakan bahwa daripada tetap di Indonesia dia bisa berpengaruh, maka dia dibawa ke Belanda untuk kemudian dia satu sisi belajar melukis dari seniman-seniman di Eropa, tapi sisi lain juga dia dijauhkan dari masyarakat. Dia diberangkatkan kalau tidak salah tahun 1829. Jadi itu adalah periode di Jawa Tengah sedang berkecamuk perang Diponegoro. Jadi dia berangkat 1829, perang Diponegoro 1825 mulainya. Jadi di masa itu memang Belanda sedang mencari cara bagaimana supaya tidak makin besar kekuatan perlawanan. Nah, Raden Saleh pergi, dia ke Jerman, ke Perancis, lalu menikah juga dengan orang Eropa. Dan lalu pada sekitar tahun, kalau tidak salah 1851, dia kembali ke Indonesia. Ketika dia kembali ke Indonesia, dia kemudian dugaan saya, dia memiliki simpati yang kuat pada perjuangan Pangeran Diponegoro. Karena itulah kemudian dia melukis, dan salah satu lukisan paling fenomenal tentang penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang. Nah, lukisan itu simbolik sekali, penuh dengan pesan-pesan perlawanan di dalam lukisan itu. Kalau dia pulang 1851, lukisan ini dibuat kalau tidak salah 1857. Nah,
Dari mana menggambarnya? Dengan mendatangi, menemui orang-orang yang kenal Pangeran Diponegoro. Dari merekalah kemudian dia dapat gambaran seperti apa Pangeran Diponegoro itu. Lalu kemudian dia melukis Pangeran Diponegoro. Dalam catatan, setahu saya tidak ada catatan dia pernah ketemu dengan Pangeran Diponegoro. Nah, lukisan Pangeran Diponegoro yang kita sering lihat saat ini, itu adalah lukisan versi Raden Saleh. Dia yang melukis tentang wajah Pangeran Diponegoro yang sampai sekarang kemudian jadi rujukan. Nah, lukisan inilah yang kemudian oleh Raden Saleh diserahkan kepada Ratu Belanda, disimpan di Belanda. Akhirnya pada tahun kalau tidak salah 1970-an akhir itu oleh Belanda dikembalikan ke Indonesia dan sekarang lukisannya disimpan di Istana Negara. Nah, jadi Raden Saleh ini adalah seorang seniman pelukis yang sangat berpengaruh. Lukisan-lukisannya di Eropa banyak, kemudian di Indonesia juga legendaris. Bahkan lukisan pertarungan binatang buas itu salah satu lukisan Raden Saleh yang sangat hidup. Nah, saya ceritakan ini di Taman Margasatwa Ragunan karena cikal bakal taman ini seperti saya bilang tadi adalah dari taman binatang atau kebun binatang milik Raden Saleh di Cikini. Rumahnya Raden Saleh di Cikini sekarang menjadi rumah sakit. Rumah sakit PGI Cikini itu adalah dulu rumahnya Raden Saleh. Halamannya kebun binatang yang jadi Taman Ismail Marzuki. Dan cerita tentang semangat perjuangan Raden Saleh ini dalam bentuk seni yang kemudian diwujudkan dalam lukisan-lukisan itu luar biasa menginspirasi. Meninggal 5 tahun berapa nih? 1880. Makamnya di Bogor. Saya pernah berziarah ke makam Raden Saleh di Bogor, di kawasan Empang. Dan kisah ini yang menjadi konteks mengapa Ragunan ada seperti sekarang ini. Ceritanya mulai dari Raden Saleh sampai dengan sekarang tahun 2024 di Ragunan. Makasih.